Al-Habib Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap para pimpinan yang sudah hadir, Ibu Waka 2, Ibu DRA Lailatul Zahra MPDI, dan yang saya hormati yang hadir Bapak Waka 3, Bapak Haji Abdullah Isa MPDI, dan yang sudah hadir pula Ketua Panitia BMP baik beasiswa maupun reguler Bapak Al-Habib Abdul Rahman MHD, dan segenap para peserta yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Mudah-mudahan senantiasa semuanya lancar, mengerjakannya nanti juga lancar, dan senantiasa membawa barokah untuk kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah bahwa pelaksanaan ujian atau penerimaan beasiswa guru madrasah diniyah ini adalah untuk yang kesekian kalinya pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan kepercayaan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya. Dan yang angkatan sebelumnya itu juga masih berjalan, sekarang semester 6 ya, mau semester 7, dan sekarang kita diberikan kepercayaan lagi untuk bisa menerima mahasiswa beasiswa dari guru madrasah diniyah dari prodi yang berbeda, dari prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Maka tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama bahwa perguruan tinggi kita yang sudah sekian puluh tahun ini mendapatkan kepercayaan dari instansi pemerintah, dari pemerintah provinsi, untuk mendapatkan program beasiswa bagi guru madin ini. Dan saudara-saudara sekalian, perlu kita sampaikan bahwa dalam tahap pelaksanaan penerimaan mahasiswa beasiswa guru madin ini ada 3 tahapan. Jadi pertama ada tahap administrasi, di mana rekan-rekan, saudara-saudara sekalian menyampaikan berkasnya dan lain-lain yang kemudian dinyatakan lulus atau lolos untuk bisa ke tahap berikutnya. Sehingga pada hari ini rekan-rekan yang hadir di ruangan yang bahagia ini adalah yang dinyatakan lolos secara administratif, sehingga bisa mengikuti tes potensi akademik, namanya TPA ya, bukan tempat apa ya, TPA ya, tapi tes potensi akademik ya. Dan setelah nanti mengikuti tes tulis atau tes potensi akademik ini, maka nanti ada tes berikutnya, tes lesan. Tes lesan ini tidak lain adalah dalam bentuk baca kitab, yang kitabnya sudah ditentukan, yakni kitab Fathul Qorib ya. Dan mudah-mudahan nanti tadi sudah disampaikan oleh beliau ketua panitia, mudah-mudahan nanti pengujinya setidaknya orang kita sendiri, sehingga ada kemudahan ya. Meskipun selama ini banyak sekali kemudahan yang telah diberikan kepada
rekan-rekan semuanya sebelum-sebelumnya. Meskipun pengujinya dulu pernah kita itu dari pengasuh pondok pesantren mana itu Sidogiri ya. Nah, itu kita pernah ya. Kemudian kita pernah dapat penguji dari Kopertais, bahkan sekretaris Kopertaisnya sendiri juga pernah. Tapi pada prinsipnya beliau-beliau ini tidak mempersulit. Jadi rekan-rekan tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir yang berlebihan ya. Karena kalau sudah dengar baca kitab itu kan meskipun tiap hari baca kitab ini kan suasananya beda ya. Kalau ujian itu yang awalnya kelihatan bisa nggak kelihatan, awalnya hafal bisa hilang. Nah, itu karena suasana. Tapi kita berharap santai saja, tenang saja ya. Artinya yang menguji itu insya Allah tidak seperti yang kuotat kayak perlombaan gitu, tidak. Bahkan lebih cenderung membantu ya. Seperti saya contohkan yang periode kemarin ya, itu saya lihat juga tidak semuanya pinter baca kitabnya ya. Jadi ya karena kita maklumi kalau untuk wilayah Surabaya Sidoarjo itu guru madin itu tidak selalu dari pondok pesantren. Jadi ada yang dari TPQ ya, atau ada yang dari luar dari pesantren lah. Tetapi itu masih diperkenankan karena memang tidak seperti di daerah yang jumlah pondok pesantrennya itu lebih banyak. Nah, jadi ketika membaca itu dia kesulitan misalkan berbahasa Indonesia, bisanya dengan terjemah Jawa. Nah, akhirnya ternyata pengujinya itu ya sudah terjemahkan sesuai yang Anda mampu. Nah, jadi dia terjemahkan dengan bahasa Jawa, utawi ibu dan lain-lain. Tapi ada peserta itu yang memang jago ya karena namanya guru madin ya, pasti jago. Itu ada. Tapi ada yang nggak bisa baca sama sekali, itu ada. Maksudnya setelah dibukakan tidak bisa bunyi ya, kayak kaset mati itu. Jadi nggak bisa bunyi. Akhirnya ditanya sama pengujinya, apa masalahnya? Saya kesulitan Pak kalau baca yang tidak ada harokatnya. Ternyata penguji itu membawa kitab Fathul Qorib yang ada harokatnya. Jadi masya Allah sangat dibantu sekali ya. Jadi akhirnya suruh baca, kemudian ternyata juga bisa baca. Jadi memang kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua ini di guru madin itu apa yang diajarkan ya. Ada yang memang kelasnya sudah kelas kelas kuliah mungkin ya. Nah, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi ada guru madin yang dia ngajarnya di kelas dasar. Ya, itu kan dia terlatih hanya mengajar baca tulis saja, itu kan kita tidak tahu seperti apa seperti itu. Tapi saya yakin bahwa yang hadir ini adalah orang-orang hebat ya. Artinya guru-guru madin yang luar biasa, insya Allah tidak ada kesulitan lah. Kemarin laporannya Ustaz Dr. Nasiri itu beliau menyampaikan insya Allah Pak Ketua, kalau yang menghadap bimbingan itu insya Allah tidak ada masalah. Kalau melihat dari tes yang sebelumnya ya, jadi itu. Kemudian saya berharap bahwa saudara tidak perlu risau, tidak perlu khawatir yang berlebihan. Nanti bagaimana Pak kalau saya tidak dinyatakan lolos ya, bahwa karena yang direkrut mungkin tidak sejumlah itu. Perguruan tinggi sudah merapatkan bahwa yang lolos berarti dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi ya. Tapi yang tidak lolos karena dia lolos secara administratif, tetap nanti dari perguruan tinggi akan memberikan beasiswa kepada rekan-rekan. Jadi ada beasiswa yang dari mana? Pemprov ya. Sedangkan yang tidak lolos tapi ada niatan yang baik, maka tetap kita berikan beasiswa. Tapi beasiswanya berbeda ya. Pembiayaannya adalah pembiayaan tidak penuh.
mungkin separuh kalau nggak salah ya. Nanti yang lebih paham Bu Wakadua ya. Tapi itu sudah sangat ringan sekali ya, sudah sangat ringan sekali, dan kita tidak berharap bahwa semangat yang besar dari Bapak Ibu ini, rekan-rekan untuk bisa mensetarakan diri di S1 ini hilang begitu saja. Karena terus terang bahwa kampus kita ini punya sejarah, ini mungkin perlu saya sampaikan ya. Kampus ini berdiri tahun 1986. Nah, dulu tempatnya atau kampus satunya adalah di Rumput Mejoyo. Nah, sekarang pengembangan kita membuat kampus 2 yang kita letakkan di kampus ini baru setahun ya. Sejak tahun 86 itu diawali dari keprihatinan pemerintah provinsi ini juga melihat hal itu, bahwa masih banyak teman-teman terutama lulusan-lulusan pesantren yang mungkin selama ini hanya berpikir pokoknya ngapalno Quran tok 30 juz ya. Tak mikir ini itu. Tapi setelah di rumah ternyata punya lembaga, dan di lembaga itu mensyaratkan harus S1. Wah, kalau tidak S1 tidak bisa menjadi guru profesional. Karena syarat guru profesional itu adalah harus memiliki jenjang S1 sesuai dengan program studi yang dia ambil. Sehingga sekarang peluang itu diberikan kepada kita, dan alhamdulillah mudah-mudahan meskipun berganti gubernur, artinya program ini masih tetap berlanjut dan berjalan. Dan tidak hanya S1 ya, ada S2, ada S3. Jadi program ini ada S2, ada S3. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan kalau Allah mengizinkan, kita juga berencana untuk membuka S2 ya, sesuai dengan linear PAI ya. Ini kita mohon doanya ya semuanya, biar semuanya bisa berjalan lancar. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, lain-lain nanti barangkali selesai ujian ada pengumuman apa dan lain-lain bisa disampaikan oleh Bapak Habib Abdurrahman ini ya, terkait ketua PMB, ketua panitia, yang mungkin belum saya sampaikan, nanti bisa beliau sampaikan. Demikian dari saya, dan untuk mengawali maka memulai pada ujian tes potensi akademik program beasiswa Guru Madin, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Sekalian